Ketika ajal tiba, dalam agama Islam, keyakinan akan adanya kehidupan setelah kematian sangatlah kuat. Salah satu momen yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia adalah saat ajal tiba, yaitu saat seseorang menghembuskan nafas terakhirnya. Pandangan agama Islam mengenai momen ini penuh dengan makna dan harapan terkait dengan kehidupan setelah kematian. 1. Kematian adalah takdir dan ujian. Dalam Islam, kematian dianggap sebagai takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia memiliki jangka waktu hidup yang telah ditentukan olehnya. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan suatu awal menuju kehidupan abadi di akhirat. Kehidupan di dunia hanyalah ujian untuk mempersiapkan diri menuju akhirat. 2. Pengalaman saat ajal. Menurut Islam, saat ajal tiba, malaikat maut yang bernama Israel akan datang menjemput roh seseorang. Proses ini dapat berlangsung dengan sangat cepat atau sebaliknya, tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat ajal tiba, seorang mukmin akan merasakan ketenangan dan kenyamanan, sedangkan bagi orang kafir, proses ini akan membawa rasa sakit dan kegelisahan. 3. Pahala dan siksa setelah kematian. Setelah kematian, manusia akan dihidupkan kembali pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya di dunia. Bagi mereka yang beriman dan beramal soleh akan diberikan pahala dan masuk surga sebagai balasan atas perbuatan baiknya. Sebaliknya, bagi mereka yang durhaka dan tidak beriman akan mendapatkan siksaan di neraka sebagai akibat dari perbuatan buruknya. 4. Doa dan persiapan menjelang ajal. Islam mendorong umatnya untuk senantiasa berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mempersiapkan diri menghadapi ajal. Persiapan ini meliputi perbaikan akhlak, ketaatan kepada Allah, dan bersedekah. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa hendaklah salah seorang dari kalian mati dalam keadaan ia berprasangka baik kepada Allah. 5. Peran keluarga dan masyarakat. Dalam Islam, keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam membantu seseorang mempersiapkan diri menghadapi ajal. Keluarga dihimbau untuk memberikan dukungan moral dan spiritual serta menjaga kesehatan dan kesejahteraan jasmani bagi yang sedang sakit. Masyarakat juga diharapkan membantu dengan memberikan doa, nasihat, dan dukungan. Dalam pandangan agama Islam, ajal adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidup manusia. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan merupakan pintu menuju kehidupan abadi di akhirat. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar manusia senantiasa mempersiapkan diri dan berbuat baik selama hidup di dunia, sehingga dapat memperoleh pahala dan kemuliaan di akhirat. Momen ajal menjadi panggilan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan manusia akan keterbatasan dan ketergantungannya terhadap Sang Pencipta. Dalam ajaran agama Islam, keyakinan terhadap kehidupan akhirat dan kematian merupakan bagian integral dari keimanan. Salah satu momen yang tak terhindarkan dalam perjalanan hidup manusia adalah saat ajal tiba, yaitu saat seseorang menghembuskan nafas terakhirnya. Pandangan Islam tentang ajal bukan hanya sekadar pemahaman tentang kematian, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang ujian, pertanggungjawaban, dan harapan kehidupan setelah kematian. 1. Kematian sebagai bagian dari rencana ilahi. Dalam Islam, kematian dianggap sebagai takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat banyak dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menegaskan bahwa ajal setiap individu telah ditentukan oleh Allah. Salah satu contoh dalil dalam Al-Quran adalah firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 34. Dan bagi tiap-tiap umat ada ajal, maka apabila datang ajal mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. 2. Pengalaman saat ajal dan malaikat maut. Dalam Islam, diyakini bahwa saat ajal tiba, malaikat maut yang dikenal dengan nama Israel akan mengambil roh seseorang. Ini merupakan momen yang sangat penting dan mendalam dalam kehidupan manusia. Beberapa dalil yang merujuk pada kehadiran malaikat maut adalah hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh hadis yang menggambarkan momen ajal adalah sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, berkata Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya malaikat maut diutus kepada anak Adam, maka apabila ajal telah datang kepadanya, maka malaikat itu menjadikannya duduk dan bertanya, 'Siapakah Tuhanmu?' Ia menjawab, 'Rob Allah.' Malaikat itu bertanya pula, 'Apakah agamamu?' Ia menjawab, 'Islam.' Malaikat itu bertanya lagi, 'Siapakah nabimu?' Ia menjawab, 'Nabi kami adalah Muhammad.' Malaikat itu bertanya pula, 'Bagaimana pengetahuanmu tentang Muhammad?' Ia menjawab, 'Sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya.' Malaikat itu bertanya lagi, 'Bagaimana pengetahuanmu tentang Islam?' Ia menjawab, 'Islam adalah agamaku.'
Malaikat itu bertanya lagi, "Bagaimana pengetahuanmu tentang Allah?" Ia menjawab, "Satu, aku beriman kepada Allah." Kemudian malaikat itu bertanya, "Keluarlah roh dengan diiringi sakit yang ditimbulkan kematian." Maka keluarlah roh itu seperti keluarnya tetesan air dari mulut penderas, maka malaikat maut mencabutnya lalu tidak lagi dipegangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Pertanggungjawaban di akhirat. Islam mengajarkan bahwa setiap individu akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dunia di hadapan Allah di akhirat. Ini merupakan salah satu inti ajaran dalam agama Islam yang menegaskan pentingnya beramal soleh dan menghindari perbuatan buruk. Dalil dalam Al-Quran yang menguatkan konsep pertanggungjawaban adalah dalam surah Al-Isra ayat 13-14. Dan setiap manusia kami ikatkan pada lehernya. Dan kami keluarkan bagi mereka pada hari kiamat suatu buku yang diberikan kepadanya dengan tangan kanannya. Maka orang-orang yang diberi buku itu akan berkata, "Wahai alangkah baiknya bila buku ini tidak diberikan kepadaku dan tidaklah aku melihat perbuatan-perbuatan yang dulu." 4. Pahala dan siksa setelah kematian. Dalam pandangan Islam, ajal bukanlah akhir dari segalanya, melainkan merupakan peralihan menuju kehidupan abadi di akhirat. Setiap individu akan dihisab, diperiksa perbuatannya, dan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Allah akan memberikan pahala kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, serta memberikan siksa kepada mereka yang durhaka dan tidak taat. Dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, "Dialah yang menciptakan maut dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." 5. Persiapan menghadapi ajal. Islam mendorong umatnya untuk senantiasa berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mempersiapkan diri menghadapi ajal. Persiapan ini meliputi perbaikan akhlak, ketaatan kepada Allah, dan bersedekah. Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dan menjaga kesehatan tubuh. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah, padahal pada keduanya ada kebaikan." Dalam pandangan agama Islam, ajal adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup manusia yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian adalah sebuah transisi menuju akhirat yang penuh makna. Melalui dalil-dalil Al-Quran dan hadis, Islam mengajarkan bahwa ajal merupakan panggilan kembali kepada Allah dan momen pertanggungjawaban atas perbuatan di dunia. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk senantiasa mempersiapkan diri, beramal soleh, dan menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Silahkan subscribe, like, dan share